Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan menghadapi seleksi P3K khususnya untuk tenaga kesehatan. Dan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang kesehatan umum. Karena berdasarkan penuturan dari beberapa teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahun kemarin, soal-soal terkait kesehatan umum ini juga diujikan. Dan tidak menutup kemungkinan soal-soal serupa akan diujikan lagi pada ujian P3K tahun ini. Jadi buat semuanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan terkait penanganan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak, Kementerian menghimbau untuk tenaga kesehatan agar tidak meresepkan obat-obatan cair atau sirup. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 22 Oktober 2022, Balai Pengawas Obat dan Makanan merilis daftar obat-obatan yang aman yang tidak mengandung salah satu dari pelarut di bawah ini, kecuali A. Propilen glikol, B. Polietilen glikol, C. Etanol, D. Gliserin, atau E. Sorbitol. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan waktu teman-teman 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu etanol. Berdasarkan beberapa artikel yang kita baca, di sini dicurigai ada beberapa kandungan atau zat yang mengkontaminasi obat-obatan cair atau sirup seperti etilen glikol dan dietilen glikol, di mana kedua zat tersebut diduga dapat mengakibatkan gagal ginjal pada anak. Nah, tetapi di sini dari edaran dari BPOM, di sini BPOM merilis ada sekitar 133 obat yang tidak mengandung 4 bahan pelarut di bawah ini dan dinyatakan aman. Dan berikut ini adalah edaran tersebut. Nah, di sini surat edaran Kepala BPOM RI nomor HM.01.1.10.22.172 pada lampiran 1 disebutkan ada 133 daftar nama produk atau nama obat, dan pada lampiran 2A, yaitu surat penjelasan Kepala BPOM RI, terdapat 23 daftar nama produk. Pada tanggal 22 Oktober 2022, terdapat obat-obatan sirup yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin atau gliserol, dan dinyatakan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Nah, jadi pada edaran tersebut disebutkan obat-obatan yang tidak mengandung keempat pelarut tersebut dan dinyatakan aman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada pertengahan November 2022 ditemukan kasus polio pada anak usia 7 tahun di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Temuan tersebut lantas ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Kementerian Kesehatan. Setelah dilakukan observasi, ternyata pasien tersebut belum pernah mendapatkan imunisasi polio sebelumnya. Pertanyaannya di sini, berapakah dosis pemberian imunisasi polio lengkap yang seharusnya diberikan? A. 3 dosis per oral, B. 3 dosis per oral dan 1 dosis injeksi, C. 4 dosis per oral dan 1 dosis injeksi, D. 3 dosis per oral dan 2 dosis injeksi, atau E. 2 dosis per oral dan 2 dosis injeksi. Jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu 4 dosis per oral dan 1 dosis injeksi. Nah, di sini kenapa baru ditemukan satu saja kasus polio tetapi sudah langsung ditetapkan sebagai KLB atau kejadian luar biasa? Hal ini dikarenakan ini sudah bertahun-tahun tidak ditemukan adanya kasus polio di Indonesia. Kalau tidak salah terakhir ditemukan itu pada tahun 2014. Di sini juga dijelaskan pasien tersebut bisa terinfeksi polio karena sebelumnya belum pernah mendapatkan imunisasi polio. Padahal imunisasi polio ini adalah masuk dari salah satu imunisasi wajib atau imunisasi dasar yang harus diberikan pada anak sebelum anak berusia 1 tahun. Untuk dosisnya adalah 4 dosis per oral dan 1 dosis injeksi, di mana untuk dosis per oralnya diberikan pada anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sedangkan untuk 1 dosis injeksinya diberikan pada anak usia 4 bulan, yaitu melalui imunisasi IPV.
Dan sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan buat teman-teman untuk sering-sering berlatih tryout. Kenapa? Dengan berlatih tryout, selain bisa menambah wawasan teman-teman, hal ini juga akan melatih teman-teman dalam mengatur manajemen waktu. Karena pada seleksi P3K ini soalnya jauh lebih banyak jika dibandingkan pada seleksi PNS ya teman-teman. Dan salah satu platform penyedia paket tryout yang bisa teman-teman coba yaitu adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini teman-teman tinggal klik saja untuk akses produk P3K. Pada platform ini sudah tersedia berbagai formasi yang bisa teman-teman pilih sesuai formasi teman-teman. Di antaranya formasi dokter umum, perawat, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, pranata laboratorium, perawat gigi, apoteker, dan asisten apoteker. Nah, di sini sebagai contoh kita klik untuk formasi bidan ya teman-teman. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan adalah pembahasan soal bersama mentor di grup WhatsApp. Di sini nanti soal-soal yang dibahas adalah tentang kemampuan teknis. Kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis, 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu materi sesuai dengan profesi teman-teman dan materi tentang kesehatan umum. Kemudian teman-teman juga mendapatkan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Bagaimana cara gabungnya? Untuk cara gabungnya ini teman-teman tinggal klik saja linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Selama status pandemi COVID-19 belum dicabut, setiap tenaga kesehatan wajib menggunakan APD sesuai level ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Berikut ini yang termasuk APD level 2 kecuali A. Penutup kepala, B. Masker bedah, C. Gown, D. Coverall, atau E. Sarung tangan latex. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu coverall atau biasa juga dinamakan dengan baju hazmat. Nah, untuk level penggunaan APD di sini ada 3 level ya teman-teman, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Nah, untuk level 1 ini terdiri dari penutup kepala, masker bedah, baju scrub atau pakaian jaga, sarung tangan latex, pelindung wajah, dan pelindung kaki. Untuk APD level 1 ini digunakan pada ruangan-ruangan yang tingkat infeksinya rendah atau kontak dengan pasien sangat minimal. Contohnya di sini pada ruangan pendaftaran atau pada ruangan apotik. Kemudian untuk level 2 terdiri dari penutup kepala, pelindung mata atau wajah, masker bedah, baju scrub atau pakaian jaga, gaun, sarung tangan latex, dan pelindung kaki. Nah, di sini ini biasanya digunakan pada ruangan-ruangan pelayanan pasien, yaitu misalnya untuk poli umum, poli gigi, poli KIA, dan yang lain-lain. Kemudian untuk level 3 terdiri dari penutup kepala, pelindung mata dan wajah atau face shield, masker N95 atau equivalent, kemudian baju scrub atau pakaian jaga, coverall atau gaun dan apron atau biasanya juga disebut dengan baju hazmat, kemudian sarung tangan bedah, kemudian boots atau sepatu karet dengan pelindung sepatu. Nah, untuk APD level 3 ini biasanya digunakan untuk menangani pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal A. 1 Desember, B. 12 November, C. 15 Oktober, D. 29 September, atau E. 7 April. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah opsi A, yaitu 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Nah, untuk peringatan hari besar ini pada tahun kemarin ini juga sempat keluar ya teman-teman. Untuk Hari AIDS ini kemarin muncul pada formasi keperawatan. Jadi sekarang kita bahas aja untuk setiap opsinya, siapa tahu juga muncul pada ujian P3K tahun ini. Untuk opsi B, 12 November ini adalah peringatan Hari Kesehatan Nasional. Kemudian 15 Oktober ini adalah hari peringatan cuci tangan sedunia. Kemudian 29 September ini adalah peringatan Hari Jantung. Dan 7 April ini adalah peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.